Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit atau kita belajar bersama sedikit tentang prasangka. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Silahuddin. Sebelum masukin materi yang selanjutnya, sebelumnya kita akan mendengarkan surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni innal ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa, dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang sudah mati, maka adalah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang prasangka. Diri kita itu selain kita mempunyai identitas diri atau secara pribadi, kita juga mempunyai apa yang dinamakan identitas sosial. Kita mempunyai konsep tentang kategori kita dalam kelompok-kelompok sosial. Kita juga menyadari bahwa diri kita ini merupakan bagian dari suatu kelompok atau disebut dengan in-group, dan bukan bagian dari kelompok yang lainnya atau out-group. Dan kesadaran itu juga muncul ketika kita menjalin relasi atau kita menjalin hubungan dengan orang lain. Kita memandang orang lain bukan hanya sebagai individu semata, tapi juga sebagai in-group atau bagian dari diri kita. Tapi juga dari kelompok-kelompok out-group, mereka adalah bagian dari kelompok-kelompok yang bukan diri kita. Dengan kategori apakah seorang ini bagian dari in-group atau out-group, ini mengaruhi sikap dan perilaku sosial kita. Jadi menurut Brewer atau dalam Nielsen 2002 itu dikatakan orang mempunyai kecenderungan untuk lebih menyukai kelompoknya sendiri daripada kelompok yang lainnya. Kalau kita dalam agama, itu kita cenderung membangun ikatan yang kuat dengan kelompok sendiri. Dalam Nielsen itu dijelaskan kita cenderung membangun ikatan yang kuat dengan kelompok kita sendiri dan menaruh kecurigaan dan penolakan terhadap kelompok lain. Tadi sebelumnya kita udah bicara membaca surat Al-Hujurat, sama-sama kita udah dengarkan. Aslinya dia di dalam surat Al-Mu'minun ayat 53 tuh Allah menjelaskan juga dalam Al-Qur'an, yaitu fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Terjemahannya, kemudian mereka atau pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Oke, saudara bisa lihat ada slide ini. Ini bagaimana kejadian ini belum lama, yaitu tentang vaksinasi santri, yaitu kerjasama Kementerian Kesehatan itu bekerjasama dengan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dan pas kebetulan ini pondok pesantren tahfiz atau mahat tahfiz. Dia melakukan vaksin di
yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun ada hal yang menarik yang semua kita tahu. Ada beberapa komentar dari netizen atau beberapa komentar dari orang-orang yang menurut kita punya figur lah. Walaupun itu ada yang mengatakan figurnya kontroversial atau figurnya memang mereka keahliannya atau memang mereka punya ilmu. Ada ini dari netizen Anak Utami, anak-anak Mahat tahfiz dijemput mobil Kemenkes untuk dibawa ke tempat vaksin. Terlihat mereka bertelinga karena di lokasi tersebut disetel musik. Dan ini ada Yeni Wahid. Yeni Wahid ini anak tertuanya presiden kita yang ketiga ya, Abdurrahman Wahid. Presiden kita yang keempat, Abdurrahman Wahid, mengatakan santri Mahat tahfiz Quran menutup telinga ketika melakukan vaksinasi. Banyak yang beritik mereka, bahkan mengatakan mereka radikal. Dan dicatatkan di situ sama Yeni Wahid, saya senang para gurunya mengatur agar mereka divaksinasi dengan vaksin. Selanjutnya kita bisa lihat, ini mereka. Ini komentar dari Deddy Corbuzier. Siapa yang tidak? Deddy Corbuzier, pesulap, sekarang jadi YouTuber podcast yang dengan 15 pengikut. Dia mengatakan kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. Terus ada lagi nih David Wijaya mengatakan ada yang tahu ini dari santri mana, lebay banget sampai menutup kupingnya, indoktrinasi, mengharamkan musik, ini nggak beda jauh dengan Taliban, ISIS, Al-Qaeda, Wahabi, takfiri. Jadi dari 2 slide itu ada prasangka yang beda. Ada prasangka yang dari Anak Utami, dari Yeni Wahid, dari Corbuzier dan David Wijaya. Itu 4 orang melihat satu situasi dengan persepsi atau prasangka yang beda. Jadi sikap dan perilaku kita terhadap orang lain itu dipengaruhi oleh identitas sosial. Identitas sosial kita dan identitas sosial orang lain. Kita menilai positif ataupun negatif terhadap orang lain seringkali itu berkaitan dengan identitas sosial atau identitas sosial kita dan identitas sosial orang lain dalam psikologi sosial. Sikap kita pada orang lain berdasarkan identitas sosial disebut prasangka. Jadi sikap kita terhadap orang lain berdasarkan identitas sosialnya itu disebut prasangka. Ini kan materi kita psikologi sosial nih. Adapun pengertian prasangka adalah perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Itu pengertian prasangka. Sedangkan pengertian prasangka menurut Taylor dan kawan-kawan yaitu salah satu elemen dari grup antagonis, kelompok antagonis. Antagonis ini kelompok yang memiliki 3 elemen yaitu stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Prasangka itu dikatakan di teori itu bahwa negatif terhadap outgroup. Tadi kan kita sudah bahas tadi in group dan outgroup. Outgroup itu orang di luar kita, grup sosial yang di luar kita berprasangka negatif. Itu menurut Taylor. Dan diskriminatif itu yaitu perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok atau merendahkan, diskriminasi yaitu perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Jadi kalau mereka bukan kelompok kita, maka itu dia boleh direndahkan karena status kelompoknya itu beda. Karena dia menganggap status kelompok yang bagus atau status kelompok yang istimewa itu adalah kelompok mereka atau in groupnya. Sedangkan stereotipe yaitu keyakinan mengenai karakteristik tertentu dari anggota suatu kelompok. Jadi karakter. Nanti kalau di negara
atau di suku, karakter Jawa, karakter Minang, karakter Melayu. Nah, itu namanya stereotipe, ada karakter orang. Karakter orang Jawa, nah itu lebih kalem. Nanti karakter orang Melayu bagaimana, kata orang Batak gimana, tegas, pokoknya ucapan dengan perasaannya itulah yang dikeluarkan. Nah, itu karakter orang Batak. Selanjutnya, oke, teori prasangka. Nah, ada 3 teori prasangkaan, diantaranya yaitu social identity theory. Social identity theory itu menjelaskan identitas seseorang yang diperoleh dari keanggotaannya pada suatu kelompok sosial. Tadi sudah dibilang hampir sama tadi dengan teorinya siapa tadi itu, Taylor. Jadi identitas sosial tadi hampir sama dengan stereotipe, tipe. Jadi identitas sosialnya itu menjelaskan ini seorang yang diperoleh dari keanggotaannya pada suatu kelompok sosial. Banyak ini kalau di partai ini PDIP, partainya Wong Cili. Kalau Golkar itu kita lebih melihat zaman dulunya itu pokoknya kalau pegawai, kalau penguasa itu Golkar semua. Jadi itu ada identitas teori, identitas sosialnya, menjelaskan identitas seorang yang diperoleh dari keanggotaannya pada suatu kelompok. Yang kedua, optimal distinctiveness theory, menjelaskan bahwa kita mempunyai keinginan untuk memperoleh keseimbangan antara sebagai pribadi yang unik dan sebagai pribadi yang umum seperti orang-orang yang ada pada konteks kelompok tertentu. Ini kita harus dia menjelaskan nih bagaimana keinginan untuk memperoleh keseimbangan antara pribadi kita yang unik, atau bisa dikatakan kepribadian. Kita sudah belajar kepribadian, bagaimana kepribadian manusia itu beda-beda. Itu yang namanya kepribadian yang unik, itu diselaraskan atau diseimbangkan dengan kepribadian kelompok atau pribadi kita sebagai seorang kelompok yang ada pada konteks kelompoknya tertentu. Yang ketiga, realistis konflik teori, yaitu menjelaskan bagaimana konflik antar kelompok yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya. Sumber daya itu keahlian, bisa jadi keahlian, bisa jadi kemampuan, bisa jadi keilmuan, bisa jadi perebutan kekuasaan atau lain sebagainya. Selanjutnya, sumber-sumber dari prasangka. Sumber dari prasangka pertama yaitu konflik langsung antar kelompok, atau teori konflik realistik, yaitu berdasarkan teori ini prasangka berakar dari kompetisi antar kelompok sosial untuk memperoleh sumber daya yang berharga atau kesempatan pendidikan atau pekerjaan, atau mulai mereka memandang negatif atas sama lain, melabeli musuh, memandang kelompok sendiri superior yang lebih rendah, dan permusuhan, maka timbulnya konflik. Konflik langsung antar kelompok ini dimulai dari memandang negatif satu sama lain, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Terus melabel, namanya nih di Indonesia, Malaysia, karena ada konflik negatif terhadap kelompoknya atau kelompok lain lah. Ini kelompok lokal C, lokal B, karena menilai kelompok yang B itu negatif, maka itu ada labelnya negatif. Memandang kelompok sendiri, kelompok C itu adalah orangnya yang bagus-bagus, yang intelektualnya tinggi atau gimana. Itu kan dia akan memandang rendah kelompok yang lain. Kemudian timbullah permusuhan dan konflik. Bagaimana cara untuk supaya itu bisa terjadi jangan sampai timbulnya konflik antar kelompok itu? Makanya harus ada kerjasama.
kerjasama itu dapat mengurangi reaksi negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut. Nah, makanya sekarang kan ini kalau di negara itu ada partai-partai kan biasanya sumber konflik antara partai satu dengan partai lain. Karena apa? Karena dalam membuat sesuatu mereka jarang untuk menguranginya konflik itu. Kenapa? Karena mereka menilai yang lain itu tidak sebagus dia gitu. Kelompok yang lain itu tidak sebagus oleh kelompoknya tadi. Bisa jadi itu pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu bisa terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Karena itu pertandingannya antar provisi satu dengan provisi lain. Yang selanjutnya itu pembelajaran sosial. Itu termasuk sumber konflik. Proses belajar sosial ini contohnya anak memperoleh sikap negatif melalui berbagai kelompok sosial karena mereka mendengarkan pandangan-pandangan tersebut yang diekspresikan dan mendapat penguatan oleh orang tuanya, oleh temannya, oleh orang lain dan oleh media. Itu namanya belajar sosial prosesnya. Saat anggota kelompoknya, contohnya nih, saat anggota kelompok lainnya tidak menyukai orang Amerika, maka saya harus melakukannya juga. Anggota kelompok akan menerima saya. Jadi kemarin kita ada belajar apa tuh ya, konformitas ya. Pihak lain kurang berprasangka akan membentuk anak mudah berinteraksi dengan kelompok minoritas. Selanjutnya kategori sosial. Kategori sosial di sini adalah kecenderungan untuk membagi dua sosial dalam dua kategori berbeda, yaitu memandang orang lain sebagai kelompok mereka sendiri dan atau sebagai kelompok yang lainnya. Ya, ada dua kategori sosial, yaitu kategori yang in group dan out group. Maka perbedaan tersebut disebutkan pada ras biasanya, pada ras, pada agama, jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, pekerjaan, pendapatan dan lain-lain. Sosial, pembelajaran sosial. Terus selanjutnya sumber kognitif. Ada kategori sosial itu banyak. Nanti ada teori identitas sosial, yaitu teori ini menyatakan bahwa individu berusaha meningkatkan harga dirinya dengan mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosial tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat kelompok ini dipersepsikan lebih superior dari kelompok lainnya. Individu merasa aman dan nyaman di dalam kelompok tersebut, sehingga semakin individu memiliki sikap positif terhadap kelompoknya dan kelompoknya terancam, akan bersikap negatif pada kelompok lainnya. Contoh kategori sosial ini yang akan mengakibatkan kesalahan dalam melakukan atribusi, yaitu cara menjelaskan tingkah laku seseorang yang berasal dari kedua kategori tersebut, atau mengatribusikan sifat positif pada in group sebagai sesuatu yang menetap dan berasal dari dalam diri. Sebaliknya, contohnya kelompok menang perlombaan, memang masing-masing anggota memiliki talenta yang baik. Selanjutnya sumber kognitif. Sumber kognitif ini yaitu bisa jadi karakteristik dari kelompok sosial, karakteristik orang Solo, karakteristik gender, karakteristik orang anak-anak pang, karakteristik psikolog. Jadi sumber kognitif, sumber pemikiran atau mekanisme lainnya. Mekanisme kognitif ini dalam prasangka ini maksudnya, atau hubungan, ilusi atau palsu adalah kecenderungan melebih-lebihkan penilaian atau tingkah laku negatif dalam kelompok yang relatif kecil. Misalnya, perilaku kriminal dari kelompok minoritas lebih mudah disimpan dan diingat kembali. Nah, orang yang minoritas membuat kriminal itu akan mudah diingat. Nah, kalau di Amerika itu kriminal, misalnya orang kulit hitam, itu kan minoritas tuh. Kalau bikin kriminal itu langsung dicap tuh, distereotip. Nah, kadang kejahatan itu kalau di Amerika tuh dilebih-lebihkan oleh orang kulit putih. Karena itu dilakukan oleh orang kulit hitam, maka itu dilebih-lebihkan. Aslinya banyak juga orang kulit putih yang melakukan kejahatan. Yang kedua tuh ilusi homogenitas atau outgroup. Adalah kecenderungan untuk mempersepsikan anggota outgroup lebih serupa satu sama lain daripada anggota kelompoknya. Misalnya laki-laki itu semua sama. Nah, jadi Anda tahu kan mereka seperti apa, mereka semua sama. Nah, jadi laki-laki itu semua sama, itu homogenitas. Nah, aslinya yang namanya kognitif itu beda.
Perbedaan in-group cenderung mempersepsikan anggota kelompok sendiri lebih heterogen. Yaitu jika ada anggota kelompok yang terlibat dengan KPK, itu adalah oknum yang tidak bisa mengontrol diri. Nah, kan itu cara berpikirnya. Kita akan dibangun cara kognitifnya. Selanjutnya definisi stereotip. Selanjutnya, untuk memutus siklus prasangka, itu pertama mengatasi dampak prasangka. Pertama teknik itu stereotipe, ancaman dari stereotipe. Stereotipe adalah keyakinan bahwa semua anggota kelompok sosial tertentu memiliki karakteristik atau sifat yang sama. Stereotipe merupakan sebuah kerangka berpikir kognitif yang sangat mempengaruhi proses informasi sosial yang akan datang. Misalkan, karena tersindir, banci, itu ganjen, suka colak-colik, membuat risih, maka syarat bertemu dengan anggota kelompok tersebut akan menghindar. Nah, itu stereotipe. Memutus siklus prasangka, cara mengatasinya. Saya percaya bahwa anak mempelajari prasangka dari orang-orang yang ada di sekelilingnya atau media massa. Sehingga untuk mengurangi prasangka yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya melatih anak menjadi fanatik. Nah, ini maksudnya fanatik terhadap sesuatu. Selanjutnya kontak antar kelompok. Prasangka mampu dikurangi dengan hipotesis kontak, yaitu pandangan bahwa peningkatan kontak antar anggota dari berbagai anggota kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antaranya, mengurangi prasangka di antara mereka, yaitu dengan cara meningkatkan kontak antar anggota dalam kelompok yang berbeda, mengembangkan pemahaman dan akan kesamaan. Makanya kalau di negara, kalau partai itu sering mengadakan kerjasama, maka sesuatu yang itu dianggap bisa menimbulkan prasangka terhadap satu yang lainnya itu akan hilang, karena mereka selalu bersama. Jadi mereka tahu, oh ini pribadinya, oh ini karakternya. Jadi untuk berprasangka itu akan hilang dengan sendirinya, sehingga mereka dapat bertukar informasi, sehingga stereotipe dari kelompok itu akan terkikis dengan sendirinya. Sedangkan meningkatkan kontak akan mengurangi ilusi homogenitas. Namun hal ini dapat terjadi jika status sosial sama, melibatkan kerjasama dan ketergantungan harus memungkinkan mengenal satu sama lain. Selanjutnya kategorisasi ulang. Caranya, kategorisasi ulang adalah perubahan batas in group dan out group. Hasil dari kategorisasi ulang ini, orang yang sebelumnya out group sekarang dapat dipandang sebagai in group. Misalnya pertandingan sepak bola antar sekolah yang awalnya antar tim merupakan out group, setelah mendapatkan juara atau melawan daerah lain, maka tim-tim daerah itu udah menjadi in group. Hilang tadi permusuhan itu hilang. Jadi permusuhan itu ada sekedar pertandingan. Jadi ketika udah dapat juaranya hilang. Tidak ada oh mereka grup ini udah hilang semuanya. Maka itu untuk mengurangi dampak dari prasangka. Selanjutnya intervensi kognitif. Intervensi kognitif ini dampak stereotipe dapat dikurangi dengan memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka. Misalnya mendorong seseorang untuk memikirkan orang lain secara lebih hati-hati dengan memperhatikan keunikan karakteristik daripada keanggotaannya dalam kelompoknya. Oke. Kesimpulan, prasangka menunjukkan pada aspek sikap, sedangkan diskriminasi yaitu pada tindakan. Nah, jadi prasangka itu lebih ke sikap, sedangkan diskriminatif itu pada tindakan. Sikap adalah kecenderungan untuk merespon baik secara positif atau negatif terhadap orang lain, subjek atau situasi. Dengan sikap seorang baru diketahui setelah ia bertindak atau bertingkah laku. Oleh karena itu, bisa saja bahwa sikap bertentangan dengan tingkah laku atau tindakan. Jadi, prasangka merupakan kecenderungan yang tidak nampak. Dan sebagian tindak lanjutnya timbul tindakan, aksi yang sifatnya realistis. Diskriminasi yaitu tindakan yang realistis, sedangkan prasangka adalah
tidak realistis dan hanya diketahui oleh diri individu masing-masing. Prasangka dapat diartikan suatu sikap yang terlampau tergesa-gesa berdasarkan generalisasi yang terlampau cepat, sifat berat sebelah dan dibarengi proses simplifikasi terlalu menyederhanakan terhadap sesuatu realita. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita atau penyampaian materi kita dari saya terhadap prasangka. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Semoga bisa menjadi bahan sama-sama menjadi bahan pengetahuan baru pada kita, pada saya dan kepada kita semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.